Tuh, kali-kali kalau si leader jangan pakai kaos. Pakai meja.
Seorang yang melayani, dia tidak datang hanya untuk mencari kesenangannya sendiri. Tetapi dia berusaha berjuang untuk kebaikan orang lain. Waktu Tuhan memberikan kita posisi, jabatan, atau pengaruh yang tinggi,
kita harus senantiasa punya sikap hati menjadi seorang pelayan. Yaitu kita melihat kebutuhan orang lain dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kata pelayan di Alkitab digambarkan seperti seorang pelayan di rumah makan atau di restoran. Apabila Bapak Ibu pergi ke satu rumah makan, kita akan bertemu para pelayan. Dan mereka akan menanyakan kepada kita apa yang mau kita makan dan minum. Dan mereka akan menyajikan sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan mereka. Mereka akan terus menanyakan apa lagi yang masih dibutuhkan. Supaya kita merasa nyaman dan enak untuk makan di tempat tersebut. Menjadi seorang pelayan artinya kita memberi dampak kepada orang lain. Kita dapat memberikan pelayanan yang berguna bagi orang lain. Kalau setiap kita hanya ingin dilayani, maka gereja akan menjadi gereja yang lemah. Tetapi kalau kita punya hati, punya sikap yang mau melayani, maka saya percaya Tuhan akan mengirimkan banyak jiwa-jiwa yang akan siap untuk dilayani. Jadi mari kita kembangkan sikap hati ini untuk menjadi seorang pelayan. Di luar sana, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan kita. Sudah berapa lama engkau menjadi anggota gereja atau komunitas GHKT ini? Apakah engkau sungguh digerakkan Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang lain yang membutuhkan kasih Tuhan? Apakah saudara rindu bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi orang lain? Tuhan mengatakan hanya orang-orang yang melayani yang akan dihormati dan dihargai oleh Bapa. Yang kedua dikatakan memberikan nyawanya. Yesus bukan hanya melayani saja, tapi ia memberikan nyawanya. Ada dua kata di sini. Kata memberikan dan kata nyawa. Kata memberi artinya kita lakukan dengan rela hati. Bukan karena paksaan. Tapi memang kita senang untuk memberi apa yang kita bisa beri dalam pelayanan. Yesus datang ke dunia bukan untuk menerima penghormatan, tapi untuk melayani. Dia punya prinsip adalah untuk memberi. Dan apa yang dia berikan? Nyawanya. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa kita sendiri.
Orang bisa mengorbankan apa saja untuk menyelamatkan nyawanya. Nyawa di sini adalah termasuk seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Yang itu semua adalah nyawa atau jiwa kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa puas diri. Kalau kita belum sungguh-sungguh menyerahkan, memberikan seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk dipakai melayani Tuhan. Seorang yang terkenal pernah berkata satu pernyataan yang sangat-sangat menyentuh. Dikatakan, jangan tanya apa yang tanah airmu dapat berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang kamu dapat berikan kepada bangsamu. Artinya di sini ini adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik. Yesus memberikan yang terbaik yang dia miliki. Bukan sekedar waktu, pikiran, atau uang, tetapi Yesus memberikan nyawanya. Kalau seseorang sudah memberi nyawanya, maka saya yakin tidak sulit juga untuk dia memberikan atau mengorbankan hal yang lain dalam hidupnya. Allah sendiri sudah memberikan teladan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu nyawanya sendiri. Yesus sebagai anak tunggal Allah. Sifat Allah adalah sifat yang suka untuk memberi. Biarlah itu juga menjadi sifat kita untuk memberikan hidup kita. Memberi hidup kita kepada Tuhan dan sesama. Yang ketiga, menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada waktu Alkitab ini ditulis, pada waktu itu masih dalam zaman di mana ada namanya perbudakan. Di mana orang-orang itu dibeli dan dipaksa bekerja untuk tuannya. Waktu seorang tuan membeli budak itu dengan harga tertentu, maka ia bisa mempekerjakan apapun untuk budak tersebut. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita sudah ditebus dari perbudakan dosa. Kita sudah diberikan nyawa dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang yang merdeka.
Bukan hidup seperti budak lagi. Kita bukan budak. Orang yang terikat dengan perbudakan dosa Orang-orang yang masih hidup dalam dosa memiliki pikiran yang negatif, pasti punya pikirannya apa? Negatif. hidup yang selalu di dalam dosa. Hidupnya selalu dalam dosa. Tetapi orang yang sudah menerima penebusan Tuhan Yesus, Orang-orang yang sudah menerima penebusan, maka dia pasti rindu hidup berguna bagi kemuliaan Tuhan. untuk melayani, Tuhan Yesus sudah mau menjadi tebusan bagi kita. sudah mau menjadi penebus dosa-dosa kita. Sekarang adalah bagian kita untuk memberikan hidup kita yang terbaik, untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Hidup kita harus menjadi hidup yang berguna. Yang bermanfaat untuk kerajaan Allah. Ada satu ilustrasi yang bisa menggambarkan hal ini. Ilustrasi Adalah tentang binatang atau hewan ayam. ayam. Kalau kita memelihara ayam, Kalau kita punya ayam, maka ayam itu sangat bermanfaat. ayam itu banyak gunanya. Kotorannya bisa menjadi pupuk, Menjadi bulunya bisa dipakai untuk kemoceng atau sapu, pembersih ruangan. Kulitnya bisa menjadi kerupuk, kulit. Jadi apa? dan dagingnya bisa kita makan sebagai lauk pauk. Artinya semua bagian dari dirinya itu bermanfaat. Semua bagian-bagian dari ayam berguna. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Apalagi kita yang sudah ditebus. Sudah seharusnya hidup kita juga bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Bermanfaat bagi banyak jiwa-jiwa di luar sana. Berguna bagi banyak jiwa-jiwa. Marilah kita meneladani Tuhan Yesus Kita contoh Tuhan Yesus. bukan untuk dilayani, Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, tapi untuk melayani. bahkan memberikan nyawanya Ya. Bahkan memberikan nyawa menjadi tebusan untuk semua orang, tebusan untuk banyak orang. menjadi manfaat bagi banyak orang. Berguna untuk banyak orang. Kalau ini semua kita lakukan dalam hidup kita, Kalau kita melakukan semua, maka kita akan maka kita menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. berguna untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kami bersyukur buat teladan contoh hidup-Mu ya Tuhan. kepada Kami mau Tuhan mengikuti cara hidup-Mu Tuhan Yesus. Untuk melayani untuk melayani, dan bukan hanya dilayani. bukan dilayani. Memberikan nyawa kami, memberikan yang terbaik Nyawa kami bagi banyak orang. bagi banyak Dan kami mau menjadi orang-orang yang bermanfaat menjadi orang-orang yang berguna, karena Tuhan sudah menebus kami begitu mahal. menebus kami
Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa. Puji nama Dalam nama-Mu kami berdoa. namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita masuk ke dalam Sekarang kita perjamuan kudus, perjamuan kudus. di mana kita memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengingat akan pengorbanannya. Tentang apa? Pengorbanan Yesus. Melalui Melalui perjamuan kudus perjamuan yang akan kita yang ambil saat ini. ambil. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus Lambang itu yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita, untuk tiap-tiap kita. supaya kita menjadi satu Supaya kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. dengan Tuhan Yesus. Cawan anggur minuman ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi kita, bagi pengampunan dosa, penyucian hidup kita, bahkan penyembuhan kita dari segala sakit penyakit. Mari Bapak Ibu jemaat dengan rasa hormat kepada Tuhan, kita datang di hadapannya. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Kita percaya bahwa kita sudah disatukan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kita sepenuhnya hidup di dalam Dia. Mari dengan ucapan syukur kita makan roti ini. Dan mari kita juga angkat cawan anggur minuman yang adalah darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi kita. Oleh darahnya dosamu sudah diampuni. Penyakitmu sudah disembuhkan. Setiap kutuk sudah dipatahkan. Mari kita meminumnya dalam ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari 1 menit ini kita mengucap syukur buat anugerah dan korban Tuhan Yesus bagi kita. Ambil komitmen yang baru untuk mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, boleh oleh kuasa, pengorbanan, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, kami mengalami hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang mengalami terobosan besar, bahkan hidup yang mengalami multiplikasi. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh hidup kami bawa di hadapan-Mu. Dan kami mau menutup ibadah hari ini, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita
dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus, tetap kedapatan setia. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah mengikuti ibadah perjamuan kudus. Ya. Jadi untuk siantar, ya, nah,